misil yang dilemparkan Iran ke Israel itu Sahab itu adalah ada semacam persamaan dengan misil-misil yang dimiliki oleh Korea Utara begitu. Mungkin hanya dimodif reproduksi kembali begitu. Saya melihat Iran belum. Kalau sampai mengerahkan, Iran juga memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Tapi ini semacam warning ya, semacam warning terhadap Israel supaya untuk menghentikan segala ambisinya menguasai Palestina, kemudian sekarang mulai expand ke area Lebanon. Step pertama, Israel memberikan perlawanan terhadap serangan Iran. Jadi tidak langsung memberikan feedback terhadap Iran, justru dia melihat produsen senjatanya. Karena kalau dilihat dari misil yang diluncurkan Iran terhadap Israel itu bentuknya Sahab ya. Sahab itu banyak persamaan dengan misil-misil yang dimiliki Korea Utara misalnya atau Rusia. Jadi melihat saya berpikir bahwa Israel diksi bahwa Iran sendirian sebetulnya tapi ada bantuan dari pihak lain. Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, Iran telah melancarkan serangan balasan ke ibu kota Israel Tel Aviv pada Selasa 1 Oktober malam. Tehran mengklaim serangan itu sebagai balas dendam atas kematian dari petinggi Hamas yakni Ismail Haniyeh dan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Israel pun langsung mengancam akan melancarkan serangan balas dendam ke Iran. Terbaru Israel juga menyerang gudang senjata Rusia yang berada di Suriah. Lantas bagaimana situasi konflik di Timur Tengah yang sejatinya semakin memanas ini? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dosen hubungan internasional dari Binus University, ada Tia Mariatul. Kita sapa terlebih dahulu di sana yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mbak Tia. Selamat Tia, bagaimana kabarnya? Sehat? baik, alhamdulillah. Mbak Tia, sebagai pengantar kami mau minta pendapat Mbak Tia sebagai pengamat juga sebagai dosen begitu ya di hubungan internasional terkait serangan Iran ke Israel pada Selasa 1 Oktober yang lalu. Baik, beberapa kali ya Iran merasa terpukul serangan dari Israel, pertama dengan kematian Ismail Haniyeh, yaitu pemimpin politik Hamas yang saat itu sedang berkunjung ke Iran. Ini tentu sangat pukulan yang sangat keras karena beliau itu adalah tamunya Iran ya, tamu kehormatan gitu. Tapi ternyata di negara Iran. Kemudian yang kedua, ini juga pukulan berat buat Iran ketika pemimpin Hizbullah, yang notabene Hizbullah itu merupakan kepanjangan tangan Iran dalam membantu Hamas melawan Israel begitu. Dan dengan sangat mudah Israel ternyata mampu membunuh pimpinan Hizbullah ini. Jadi tentu saja ini saya sudah prediksi akan diberikan balasan. Tapi masalahnya Mbak Mariana, apakah balasan atau roket-roket atau misil yang diluncurkan oleh Iran itu efektif atau tidak? Pertanyaannya itu, gitu ya. Karena saya melihat dari 200 kalau tidak salah misil atau rudal yang diluncurkan oleh Iran, saya melihat kurang efektif ya. Kurang efektifnya apa? Karena memang tidak signifikan untuk yang disebut dengan balasan itu seperti apa begitu ya. Sementara dari pihak Israel, pertama kita melihat bagaimana Israel menyerang membunuh pimpinan Hamas dengan sangat mudah, bahkan tepat sasaran gitu ya. Sekalipun itu ada di negara Iran. Artinya memang Iran dalam hal ini kecolongan dan di luar dugaan tidak melakukan pengamanan yang bagus terhadap pimpinan Hamas ini, begitu ya. Kemudian yang kedua kembali terjadi lagi dengan pimpinan Hizbullah itu tepat sasaran juga. Bahkan kita melihat bahwa pimpinan Hizbullah yang meninggal itu Hasan Nasrallah bukan hanya Hasan Nasrallah saja. Saya melihat ada beberapa pimpinan Hizbullah lain, gitu ya, yang juga menjadi korban. Artinya memang dua serangan Israel ini tepat sasaran, gitu ya. Nah, memang seharusnya membalas begitu ya. Tapi itu tadi saya nyatakan kembali keefektifan balasan itu seperti apa. Ya, akhirnya yang dikhawatirkan adalah dari balasan Iran ini nanti efeknya kalau Israel memberikan feedback, kembali menjadi korban itu adalah masyarakat sivil. Yang saya sayangkan. Karena peristiwa Hamas di 7 Oktober juga kan begitu, gitu ya. Diserang tapi berpuluh-puluh kali lipat membalasnya sehingga sampai hingga 40.000 masyarakat sipil yang tidak bersalah
itu meninggal, begitu Mbak Mariana. Nah ini yang saya khawatirkan, serangan Iran ini adalah menyerang misil, meluncing misil 200, tapi saya khawatir efeknya nanti Israel membombardir semua area begitu. Itu yang saya khawatirkan, dan saya melihat ya strategi Israel itu bagus. Jadi step pertama yang dia lakukan itu tidak menyerang Iran langsung, tapi justru memburu produsennya begitu ya. Karena kalau kita lihat misil yang dilemparkan oleh Iran itu ada semacam persamaan dengan misalnya misil yang dimiliki oleh North Korea atau Korea Utara, begitu ya. Ada beberapa juga seperti bersaudara begitu ya dengan misil-misil yang dimiliki oleh Rusia. Jadi artinya memang Israel itu melihat dari induknya dulu begitu ya, sehingga dia menyerang beberapa gudang senjata Rusia di Suriah begitu. Nah, kita tidak tahu next step-nya itu apa yang dilakukan oleh Israel begitu ya. Karena kalau lihat dari misil yang dilemparkan Iran ke Israel itu Sahab itu adalah ada semacam persamaan dengan misil-misil yang dimiliki oleh Korea Utara begitu. Mungkin hanya dimodif, reproduksi kembali begitu ya. Nah, ini Israel sangat detail mengetahui data-data ini. Jadi memang Iran harus lebih mempunyai strategi yang lebih jitu ya, yang lebih bagus. Bagaimana dalam feedback ini juga tepat sasaran seperti yang Israel lakukan gitu. Yang saya khawatirkan takutnya balasannya itu loh Mbak. Balasannya itu kembali menjadi korban masyarakat sipil seperti yang terjadi di Gaza. Gitu. Baik, tadi Mbak Tia sempat menyinggung begitu ya soal keefektifan serangan Iran begitu atau serangan balasan Iran ke Teheran, maksud kami ke Israel pada Selasa lalu. Apakah Iran memang sudah mengerahkan seluruh kekuatan atau memang sengaja untuk melakukan serangan tersebut secara sederhana begitu untuk sebagai gertakan awal, mengingat Israel juga tidak melaporkan ada korban jiwa ataupun kerusakan-kerusakan signifikan lainnya? Betul, tidak ada korban jiwa, dan ini sama seperti Hamas gitu ya. Hamas sebelum Oktober itu kalau menyerang Israel dengan misil-misilnya, launching beberapa puluhan roket, itu hanya masuk ke area Askelon di area Israel, dan itu adalah hanya area padang rumput begitu. Jadi tidak efektif juga, tapi balasannya di tahun 2007 atau 2009 begitu ya. Itu 200 masyarakat Gaza meninggal dunia, Mbak Mariana. Nah, saya melihat Iran belum. Kalau sampai mengerahkan, Iran juga memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Tapi ini semacam warning ya, semacam warning terhadap Israel supaya untuk menghentikan segala ambisinya menguasai Palestina, kemudian sekarang mulai expand ke area Lebanon begitu. Jadi tapi khawatirnya warning ini tidak diindahkan juga oleh pihak Israel gitu. Khawatirnya justru nanti feedbacknya itu adalah akan menghancurkan masyarakat sipil kembali. Baik. Nah, Baik, Mbak Tia, apakah suara saya terdengar jelas sampai sana? masih, cuma di sini agak berisik nih, nggak apa-apa ya. Ya, aman. Mbak Tia, lantas sejauh ini sebenarnya kita tinggal menunggu begitu ya, kapan Israel akan melancarkan serangan balasan ke Teheran begitu. Karena terbaru Israel dan Amerika Serikat ini dilaporkan sedang mendiskusikan begitu rencana untuk menyerang atau menargetkan kilang minyak dari Iran. Bagaimana menurut Mbak Tia sebagai pengamat terkait juga tindakan ataupun kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat sendiri Joe Biden yang justru bisa dibilang untuk membuat situasi di konflik Timur Tengah ini justru semakin memanas. Ya, satu hal Mbak Mariana yang bisa menghalangi Israel untuk tidak menyerang balik itu adalah advice atau nasihat. Jika Amerika Serikat mampu mengendalikan Israel untuk tidak menyerang balik, serangan balik itu tidak akan terjadi. Mungkin mereka mengambil cara lain untuk menyerang Iran. Misalnya itu tadi targetnya adalah kilang minyak atau misalnya area-area yang memang merupakan kekuatan Iran begitu ya. Jadi tidak banyak korban sivil begitu. Kita berharap bahwa Amerika justru mampu mengendalikan ambisinya Israel atau memberikan advice untuk tidak menyerang balik begitu. Karena kan ini tidak ada korban jiwa, sama dengan feedback Iran yang pertama kan, itu menyerang Israel, ada feedback dari Israel. Saya sudah memberikan prediksi di beberapa media bahwa Israel tidak akan memberikan feedback gitu ya, karena
sudah ada informasi bahwa Amerika Serikat meminta Israel untuk tidak menyerang balik begitu. Nah, ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi untuk serangan yang kemarin. Kalau misalnya Amerika berhasil kembali membujuk Israel untuk tidak menyerang balik, maka Israel tidak akan menyerang balik. Dia tidak mungkin berjalan sendirian, Mbak Mariana. Dia pasti akan tetap menunggu apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Saya optimis Amerika Serikat akan memberikan advice yang baik untuk Israel ya, untuk tidak menyerang balik. Karena posisi Amerika Serikat saat ini di bawah pemerintahan Biden juga sedang menghadapi politik domestik di negaranya, sedang pemilu begitu ya. Jadi ini menjadi pertimbangan yang mungkin akan disarankan Amerika Serikat terhadap Israel untuk tolong jaga emosi dulu begitu ya, tidak menyerang dulu begitu. Karena posisi domestik Amerika Serikat sendiri sekarang sedang tidak bagus begitu ya, persaingannya cukup ketat antara Donald Trump dengan Kamala Harris ini begitu. Mbak Tia, lantas dengan keterlibatan bisa dibilang begitu ya, Amerika Serikat juga terlibat gitu, mengingat Amerika Serikat juga sekutu utama dari Israel sendiri. Lantas apakah nantinya negara-negara di Timur Tengah sendiri juga akan turut bereaksi ataupun mereka akan bersatu gitu untuk mengecam hingga menyerang Israel? Kalau mengecam iya, saya pikir ya. Kalau mengecam iya. Tapi saya tidak yakin misalnya negara-negara Timur Tengah, terutama Gulf countries, negara-negara Teluk itu akan berkontribusi atau akan membantu begitu ya. Saya tidak yakin karena Iran pun di Middle East sendirian bahkan berdasarkan peta di Kementerian Luar Negeri kita, Iran tidak masuk ke Timur Tengah sebetulnya. Begitu. Jadi sendirian artinya walaupun belum lama Iran membuka hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, tapi hubungan yang sudah retak bertahun-tahun itu tidak bisa menyatu seketika begitu. Apalagi mediatornya adalah Cina yang notabene latar belakangnya memediasi itu adalah motif ekonomi begitu ya. Jadi Iran itu sendirian, banyak kebijakan-kebijakan Iran yang memang tidak disukai oleh negara-negara di Timur Tengah begitu. Kecuali Qatar mungkin menjadi aliansi Iran begitu. Jadi saya pesimis kalau keadaan atau kondisi ini akan disupport oleh negara-negara di Timur Tengah. Begitu, Mbak Iriana. Baik, Mbak Tia, terbaru Israel ini melancarkan serangan ke gudang senjata Rusia begitu ya yang berada di Suriah pada Kamis 3 Oktober atau kemarin begitu. Bagaimana Mbak Tia melihat serangan tersebut bisa diberikan ataupun pandangan Mbak Tia mengenai maksud dan tujuan Iran menyerang gudang senjata Rusia yang ada di Suriah? Maksudnya Israel mungkin, Mbak ya? Oh ya, Israel menyerang. Israel. Tadi sudah saya mention di depan, ini adalah merupakan step pertama Israel memberikan perlawanan terhadap serangan Iran. Jadi tidak langsung memberikan feedback terhadap Iran justru dia melihat produsen senjatanya. Karena kalau dilihat dari misil yang diluncurkan Iran terhadap Israel itu bentuknya sahab ya. Sahab itu banyak persamaan dengan misil-misil yang dimiliki Korea Utara misalnya atau Rusia. Jadi melihat saya berpikir bahwa Israel prediksi bahwa Iran sendirian sebetulnya tapi ada bantuan dari pihak lain. Dan ketika Israel menyerang gudang senjata Rusia di Suriah, jadi Israel ini memprediksikan bahwa serangan Iran itu memang dibantu oleh pihak negara lain, dalam hal ini Rusia begitu ya. Makanya step pertama yang dilakukan bukan menyerang balik tapi justru mencari sumbernya begitu ya, mencari sumbernya begitu. Jadi itu saya memprediksi demikian. Kalau misalnya langsung menyerang Iran, itu justru akan semakin memanas dan saya pikir tidak akan memberikan solusi apa-apa begitu. Tapi justru Israel bagusnya itu adalah menyerang Rusia untuk menunjukkan kepada dunia ini sepertinya ada keterlibatan dari Rusia sendiri terhadap keberanian yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Baik, dengan begitu apakah nantinya kemungkinan menurut Mbak Tia Rusia akan membalas dendam ataupun menyerang Israel secara langsung terkait serangan ke gudang senjata di Suriah ini? Saya pikir tidak ya. Saya pikir sampai langsung menyerang tidak. Rusia akan berhitung secara cermat karena Rusia sendiri sedang menghadapi konflik di internal Rusia ya. Bagaimana dalam menghadapi Ukraina dan menyelesaikan Ukraina. Karena saya melihat bahwa Putin cukup serius untuk mengembalikan Donetsk dan Luhansk kembali ke posisi Rusia begitu. Jadi konflik-konflik di selain luar Rusia mereka akan abaikan dulu, tapi Rusia juga tetap aktif sebagai produsen senjata dan menyuplai teman-temannya yang memang sudah berkonflik begitu. Saya melihat ke arah sana. Jadi kalau tidak membahayakan pihak Rusia sendiri, saya pikir Rusia tidak akan menyerang Israel begitu saja.
Baik, sebagai yang terakhir dan juga kami juga sekaligus meminta closing statement begitu ya dari Mbak Tia. Lantas apakah situasi konflik di Timur Tengah ini justru akan memicu Perang Dunia Ketiga atau justru sejatinya Perang Dunia Ketiga ini sudah terjadi mengingat Menhan Prabowo Subianto juga beberapa waktu yang lalu begitu ya mengingatkan bahwa potensi besar terkait Perang Dunia Ketiga. Dan apa yang terjadi ketika Perang Dunia Ketiga ini ataupun konflik di Timur Tengah memanas akan berdampak ke Indonesia. Apa saja dampak yang akan diterima oleh Indonesia? Kalau prediksi saya sampai Perang Dunia Ketiga itu tidak sampai gitu ya, karena Mhm. Perang Dunia Ketiga itu luar biasa, Mbak. Sangat dasar luar biasa. Tapi hampir semua akademisi, para pengamat menyatakan ini mau Perang Dunia Ketiga. Saya tetap bersikukuh ini tidak sampai Perang Dunia Ketiga karena saya betul-betul memahami betul konflik Palestina dan Israel bukan kali ini saja terjadi. Serangan Hamas, serangan Israel bukan kali ini saja terjadi. Israel dengan Lebanon bukan kali ini saja terjadi, bahkan sudah ketiga kalinya dari tahun 1948. Kemudian Iran menyerang terhadap Israel bukan kali ini saja terjadi dan itu akan mereda dengan sendirinya begitu ya. Karena ini dan ada aliansi masing-masing kekuatan global yang sangat kuat sehingga konflik ini susah diurai. Bukan persoalan Palestina saja, tapi kita bagaimana melihat aktor-aktor di belakangnya, ada bisnis dan lain-lain di belakangnya begitu ya. Jadi saya tidak sampai prediksi perang dunia ketiga, tidak. Tapi efek ke Indonesia secara ekonomi iya. Karena apa? Negara-negara Timur Tengah itu merupakan produsen minyak, salah satu produsen minyak terbesar dunia yang tentu memberikan efek terhadap perekonomian dunia. Artinya akan memberikan kenaikan harga minyak misalnya, dan kalau minyak harga naik, maka Indonesia juga cukup kedodoran begitu ya. Karena kita kebutuhan impor minyak dari luar dan dari distribusi dari OPEC misalnya atau negara-negara produsen minyak itu masih cukup besar, Mbak Mariana. Mhm. Efek itu. Tapi kalau sampai Perang Dunia Ketiga saya tidak yakin. Tetap saya bersikukuh pada pendirian saya. Kalau tahap sampai ke Perang Dunia Ketiga tidak begitu ya. Jadi jangan terlalu panik juga, tapi kita panik bagaimana kebutuhan atau distribusi minyak dalam negeri kita aman karena kebutuhan minyak kita besar, produksi ekonomi kita juga besar dan kita membutuhkan tetap dalam posisi farm oil, sorry bukan palm oil ya, resource oil begitu ya. Jadi belum belum apa namanya project renewable energy kita belum teraplikasikan dengan baik sehingga kita tetap tergantung pada negara-negara produsen minyak. Dan salah satu produsen minyak itu sekali lagi saya sebutkan itu dari Timur Tengah dan Timur Tengah bergejolak itu akan memberikan efek terhadap kenaikan minyak dan kenaikan minyak akan memberikan efek terhadap perekonomian kita, kenaikan harga dan lain-lain. Itu yang dikhawatirkan. Kalau Perang Dunia Ketiga saya tidak yakin. Karena ini seperti sejarah yang berulang begitu. Begitu terus antara Israel, Iran, Hezbollah, kemudian Hamas, terus saja begitu. Dan tidak pernah selesai, itu yang kita sayangkan. Padahal harusnya dengan kondisi Gaza kemarin itu sudah pada sampai tahap two-state solution. Harus sudah sampai berdamai, menjadi dua negara berdamai. Tapi karena itu tadi, banyak aktor yang bermain, banyak kepentingan, sehingga konflik ini menjadi panjang, menjadi tidak selesai-selesai, dan saya mengatakannya ada-ada saja begitu ya. Tiba-tibalah menyerang pimpinan Hezbollah, tiba-tiba Iran membalas dan lain-lain. Belum lagi Israel menyerang ke gudang Rusia di Suriah, bagaimana efeknya terhadap Rusianya sendiri, itu akan semakin panjang karena banyak orang bermain dalam konflik ini begitu. Baik, terima kasih Mbak Tia sudah berkenan bergabung bersama kami. Kita turut memantau begitu ya situasi di Timur Tengah yang justru Ya, semakin hari semakin banyak negara yang juga terlibat dan terseret dalam konflik tersebut. Sekali lagi terima kasih Mbak Tia. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Sehat selalu Mbak Tia. ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Tribunars yang sudah menyaksikan Tribun News on Fokus hari ini. Saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.